Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davina Mutiara Fevrans dengan nomor BP 20140052. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karya tulis ilmiah ini berisikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang diangkat. Karya ilmiah memiliki 3 bagian struktur. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah tersebut. Yang kedua, isi dan pembahasan. Isi dan pembahasan ini biasanya berisikan 1 atau lebih bab, tergantung seberapa pelik pembahasan dan pembedahan masalah penelitian tersebut. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan tentang hasil analisis dari isi dan pembahasan. Biasanya bagian kesimpulan ini berupa penjelasan singkat, padat, dan jelas tentang penelitian yang dilakukan. Karya tulis ilmiah juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat demokratif. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Yang kedelapan, bersifat objektif. Dan yang kesembilan, menggunakan kalimat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Syifa Usanda, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis karya tulis. Yang pertama, karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya tulis ilmiah dikategorikan ke dalam 11 macam diantaranya: 1. Laporan penelitian, 2. Skripsi, 3. Tesis, 4. Disertasi, 5. Surat pembaca, 6. Laporan kasus, 7. Laporan tinjauan, 8. Resensi, 9. Monograf, 10. Referal, dan 11. Habilitasi. Ciri karya tulis ilmiah: 1. Objektif, 2. Netral, 3. Sistematis, 4. Logis, 5. Menyajikan fakta, 6. Tidak pleonastis, 7. Bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Yang kedua, karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar, ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga, karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Bintang Derindo dengan nomor BP 20140070 dan asal jurusan dari Ilmu Komunikasi 2. Nama mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampun mata kuliah Ria Febrina SSM Hum. Topik perkuliahan karya ilmiah. Jadi saya akan memberikan contoh karya ilmiah. Contohnya yaitu dampak internet bagi anak di bawah umur. Kata pengantar, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya, yang berjudul Dampak Internet bagi Anak di Bawah Umur. Daftar isi, halaman judul, kata pengantar, daftar isi bab 1 pendahuluan, A. Latar belakang, B. Perumus masalah, C. Tujuan penelitian. Bab 2-nya yaitu kesadaran masyarakat untuk mengarahkan anak-anak yang masih di bawah umur. Dan bab 3 penutup. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Internet dapat dibilang sebagai salah satu penemuan terbaik dalam sejarah perkembangan teknologi dunia, sebab seluruh manusia yang ada di belahan bumi maupun dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Canggihan yang disediakan internet yang dapat diakses oleh segala usia, baik itu orang tua,
orang dewasa, bahkan sampai anak yang usianya masih di bawah umur pun bisa mengakses internet dengan mudah. Sehingga kerap kali media internet dipergunakan oleh anak-anak yang usianya masih di bawah umur, mulai dari main game hingga menonton video di YouTube. Dengan keadaan emosi anak yang masih labil, justru internet memiliki pengaruh yang sangat besar. B. Rumusan masalah. Apa dampak negatif internet bagi anak di bawah umur? C. Tujuan penelitian. Untuk melihat dan juga menjelaskan kepada orang tua dampak negatif dari internet bagi anak yang usianya masih di bawah umur. Bab 2. Pembahasan dampak negatif internet bagi anak usia di bawah umur. Di bawah ini terdapat beberapa dampak negatif dari internet. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan rasa keinginan anak untuk melakukan tindakan kekerasan. Hal ini dapat terjadi karena anak sudah menonton video kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa. 2. Membuat anak keasikan untuk menjelajahi internet hingga lupa waktu. 3. Kecanduan bermain game online. Yang keempat, terdapat kasus bullying dan cyberbullying terjadi dan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Yang kelima, yaitu lokasi video porno yang dapat dengan mudah diakses di internet, dan hal ini dapat merusak pola pikir anak. Dan bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Kehadiran internet di dalam hidup ini memang sangat membantu kehidupan masyarakat. Dari berbagai kalangan, internet dapat membantu anak di dalam melakukan aktivitasnya. Tetapi terdapat banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet. B. Saran. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet yang dinilai dari hal yang sepele disebabkan jika sudah terlalu parah, hal ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam keadaan ini. Orang tua juga harus senantiasa melayani putra-putrinya dalam memanfaatkan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Setiawan dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan karya ilmiah, karya semi ilmiah, dan karya non ilmiah. Yang pertama, sistematika. Sistematika dalam penulisan karya ilmiah yaitu bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Kemudian, sistematika dalam penulisan karya semi ilmiah tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang terlihat sangat formal. Sedangkan pada karya non ilmiah tidak harus menggunakan sistematika yang baku. Yang kedua, diksi atau pemilihan kata. Dalam karya ilmiah, kata yang harus digunakan berbentuk formal dan harus konsisten atau taat hazas. Kemudian, pemilihan diksi dalam karya semi ilmiah biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau bisa digunakan dan didukung dengan fakta yang umum. Sedangkan dalam penulisan karya non ilmiah tidak harus menggunakan kata yang baku dan non abstrak. Yang ketiga, ejaan. Ejaan dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan KBBI dan juga PUEB. Sama halnya dengan karya semi ilmiah dan karya non ilmiah, yang mana harus menggunakan ejaan yang baik dan benar, dan harus berlandasan dari PUEB dan juga KBBI. Dan yang keempat, penggunaan tanda hubung. Dalam penulisan karya ilmiah harus baik dan benar, yang mana harus berlandaskan dari KBBI dan juga PUEB. Hal ini juga berlaku terhadap karya semi ilmiah dan juga karya non ilmiah. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.